Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin memaparkan mengenai ekosistem darat. Adapun saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heno Putrianwani, NIM 877669215, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sederhananya, ekosistem adalah rumah bagi berbagai macam makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme, yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Ekosistem dibagi dengan dua jenis. Yang pertama ada ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan cara alami tanpa campur tangan manusia. Misalnya, ekosistem padang pasir. Adapun ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan penelitian atau eksperimen langsung mengenai ekosistem alami, yaitu di hutan. Ekosistem dikatakan alami karena belum ada campur tangan manusia adalah salah satu contohnya itu hutan. Nah, di sini tergambar ada gambaran hutan, tetapi saya mengambilnya hutan di pinggiran desa. Adapun udara di hutan yang masih segar dan asri, kemudian tanah di hutan yang belum tercemar limbah. Tanah tersebut dipenuhi daun kering yang berguna untuk kompos kesuburan tanah hutan. Adapun tumbuhan di hutan yang hijau, subur. Nah, untuk ekosistem buatan, pengertiannya yaitu ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contohnya ada akuarium. Terus ada sawah juga. Ada ekosistem kolam dan ekosistem taman. Nah, untuk ekosistem buatan, saya mengambil contoh di sawah. Sebelumnya, ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contohnya itu sawah. Nah, di sini ada gambar sawah yang tumbuh dengan subur. Ada ekosistem air yang mengendangi sawah. Cuaca di sawah yang cukup panas dengan semilir angin. Dan adapun mikroorganismenya yaitu cacing. Nah, selanjutnya tentang komponen-komponen ekosistem yang saya temukan. Nah, di sawah saya menemukan komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu semua benda tidak hidup dalam ekosistem. Di sawah ada dan di hutan pun ada. Misalnya air. Di sawah saya menemukan air. Udara di hutan pun ada, di sawah ada. Tanah. Nah, tanah termasuk abiotik, di hutan ada dan di sawah pun ada. Kemudian angin. Nah, untuk angin sama di hutan ada dan di sawah pun ada. Itu untuk komponen abiotiknya. Nah, adapun untuk komponen abiotik yang saya temukan di sawah ataupun di hutan. Komponen abiotik itu sendiri adalah semua makhluk hidup di dalam ekosistemnya. Nah, misalnya tumbuhan. Tumbuhan termasuk biotik. Tumbuhan di hutan ada dan di sawah pun ada. Manusia termasuk biotik juga. Di sawah terdapat manusia. Kemudian hewan termasuk biotik juga, di sawah ada dan di hutan pun ada. Dan yang terakhir itu ada cacing sebagai dekomposer atau pengurai. Di sawah ada dan di hutan pun ada, tetapi saya menemukan cacing ini adanya di sawah. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada materi mata kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.